Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam perkuliahan material teknik ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang material logam atau fero. Nah, jadi yang pertama definisi logam sendiri yaitu adalah suatu unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat yang kuat, liat, keras, yang memiliki penghantar listrik, kemudian panas, ya bisa menghantarkan panas, ya kemudian mengkilap dan umumnya logam itu mempunyai titik cair yang tinggi. Ya, jadi contohnya itu logam-logam di sini adalah besi, timah, ya timah putih atau timbel yang biasa dipakai buat apa namanya? Ya buat solder itu, ya kemudian tembaga, ada emas, kemudian nikel dan sebagainya. Nah, kemudian untuk jenis logam sendiri ini digolongkan menjadi 5 bagian ya. Yang pertama itu logam berat ya. Logam berat ini adalah contohnya seperti fero, fero itu besi ya. Kemudian ada nikel, krom, tembaga, timah putih, timah hitam, dan seng. Nah, kemudian ada logam ringan. Nah, ini ada berat berarti kan berdasarkan kalau ditimbang itu dia berat. Kalau logam ringan itu apabila dibuat suatu produk itu apa ya bahasanya lebih ringan daripada logam-logam yang berat. Contohnya ini ada aluminium, magnesium, titanium, kalsium, kalium, natrium, dan barium. Nah, logam ringan ini contohnya adalah titanium. Ya, kenapa kok disebut ringan? Contoh ketika di dalam raket, ya raket badminton itu kan kita biasa membaca di gagangnya itu ada titanium. Nah, titanium juga dibuat raket, selain raket juga biasa digunakan untuk konstruksi pesawat terbang. Jadi titanium ini memiliki apa ya? Ya, walaupun Dia kuat tetapi sifatnya itu apa ya? Lebih ringan dari logam berat atau fero, nikel, ya dan lain sebagainya. Coba nanti ditimbang saja dengan ukuran dimensi yang sama antara logam fero besi misal dengan aluminium pasti akan lebih berat yang besi. Itu. Kemudian ada jenis logam mulia. Ya, logam mulia itu ada emas ya, yang biasa dipakai oleh perempuan. Kemudian ada perak ya. Ini perak ini berarti contohnya seperti uang ya, uang logam. Itu yang 500 ya, 500 rupiah. Kemudian ada platina ya, platinum yang biasa digunakan ketika dulu apa di sepeda motor yang zaman dulu yang menggunakan CDI kan ada platinanya ya itu. Kemudian ada jenis logam refraktori atau logam yang tahan panas atau tahan api. Salah satunya yaitu wolfram. Wolfram itu berarti ini ya kalau di teknik pengelasan itu sebutannya yaitu tungsten ya. Wolfram atau tungsten, molybden, titanium, dan zirconium. Nah, ini titanium kok muncul lagi, Pak? Ya, jadi titanium itu merupakan logam yang kuat, kemudian ringan, dan tahan api atau tahan panas. Makanya titanium itu biasa digunakan di konstruksi pesawat terbang, ya. Baik itu pesawat komersil maupun jet, ya. Kemudian pesawat-pesawat yang antariksa atau yang di luar angkasa. Jadi titanium itu selain ringan, kuat, dia tahan api. Nah, ketika pesawat itu melaju dengan kecepatan, apalagi pesawat antariksa, yang keluar dari atmosfer itu kan harus berbenturan dengan atmosfer kan panas. Maka pesawat antariksa itu salah satu konstruksinya yaitu menggunakan titanium. Nah, itu. Nah, untuk menahan panas ya, kemudian supaya ringan ya. Pesawat itu kan kalau ringan melesatnya kan juga lebih lebih kencang seperti itu. Namun tidak mengindahkan atau bahasanya menyepelekan dari kekuatan
logam yaitu yang masanya itu tahan ya, tahan uji seperti tekanan ya, kemudian benturan dan lain sebagainya. Makanya ini titanium itu banyak dipakai. Selain kuat, ringan, dan tahan api. Nah, kemudian ada logam radioaktif ya. Logam radioaktif ini contohnya adalah uranium dan radium. Nah, uranium ini merupakan salah satu bahan dasar untuk membuat nuklir ya. Di Indonesia ini banyak ya uranium ya. Tapi untuk pemerintahan kita saat ini memang belum menggunakan uranium untuk keperluan militer, namun untuk keperluan pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, itu. Nah, kalau negara-negara adidaya menggunakan ini sebagai bahan peledak ya. Ini kalau digunakan ini uranium, kalau semisal itu adalah satu sak ya 50 kg itu bisa untuk menghancurkan satu kota. Ya, satu kota misal Wonosobo atau Pekalongan itu bisa hancur. Nah, maka untuk pengayaan uranium untuk militer ini sangat dibatasi oleh PBB ya. Itu. Nah, adapun negara-negara yang menggunakan uranium untuk nuklir itu ada Amerika Serikat, ya, kemudian Rusia, Cina, Pakistan, India, Inggris, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka Indonesia menggunakan uranium ini bukan sebagai senjata militer, ya, untuk keperluan keperluan pembangkit listrik supaya dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Namun dalam pelaksanaannya, Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ini mendapat respon negatif dari masyarakat. Ya, alasannya kalau pengayaan uranium ini bocor, ya, maka akan timbul yang namanya bencana, ya, bencana radioaktif. Nanti apabila terkena paparan radiasi ini, ya, biasanya suatu lahan itu akan diisolasi atau tidak boleh dimasuki. Nah, kemudian orang ini pertumbuhan sel yang tidak normal atau abnormal. Contohnya seperti kanker dan lain sebagainya. Karena senjata atau uranium ini ya, itu makanya kalau di Jepang itu kan pernah ada kasus reaktor nuklirnya bocor. Lah ini berarti ketika uranium itu diolah atau diayakan ya, dikayakan pengayaan uranium itu ada tangki atau reaktornya yang bocor sehingga keluar ya. Ketika ini diolah dikayakan ini bocor maka akan mencemari lingkungan ya. Bahaya sekali. Nah, itu ya. Kemudian untuk penggunaan material logam ya. Dalam penggunaan serta pemakaiannya di industri, logam pada umumnya tidak merupakan logam murni. Ya, jadi logam yang ada di industri itu bukan logam yang satu jenis saja, misal besi ya atau aluminium saja itu bukan. Tetapi kebanyakan logam yang dijual di pasaran itu merupakan logam paduan ya, yaitu senyawa logam dengan senyawa lain. Contohnya adalah logam dengan non-logam atau senyawa logam dengan metaloid ya. Metaloid itu apa, Pak? Metaloid itu adalah bahan yang menyerupai logam dalam sifatnya, tetapi tidak seperti logam ya. Itu. Nah, logam yang sering dipakai ya, logam yang sering dipakai pada industri ya, itu adalah biasanya yang biasa kita temui adalah baja ya, kemudian aluminium dan paduannya, kemudian tembaga dan paduannya, nikel dan paduannya, timah putih dan paduannya. Nah, bisa dilihat ya untuk unsur-unsur material di dalam tabel ini. Nah, ini kalau ada bintang satu kayak gini ya, itu berarti dia merupakan material non-logam ya. Kalau ada bintang duanya seperti ini, contohnya di silikon ya. Ini merupakan material metaloid ya yang akan kita bahas nanti. Yang non-logam maupun metaloid akan kita bahas pada materi tentang
material non-logam. Jadi ini kita fokuskan dulu di material logam, ya. Jadi kalau yang tidak ada bintang 1 dan bintang 2-nya apa, Pak? Berarti kalau yang tidak ada bintang 1 dan bintang 2, maka dia adalah unsur-unsur logam, ya. Atau material-material logam, contohnya aluminium, besi, kalsium, magnesium, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu silakan nanti bisa dilihat ya simbol materialnya, berat jenisnya, berat atomnya, kemudian titik cairnya ya. Ketika diolah ya. Contoh ini ada aluminium. Aluminium kalau ingin dibentuk seperti panci, wajan itu harus diolah dengan titik cair sebesar 660 derajat Celcius ya. Itu. Kalau besi, ya ini 1535 derajat Celcius. Lebih tinggi lagi. Itu, ya, silahkan nanti bisa dilihat. Nah, kemudian ini terusannya ya, ada tabelnya, ada seng, timah, perak, emas. Ya, emas ini titik cairnya 1063 derajat Celcius. Ya, ini wolfram yang paling tinggi, makanya ini wolfram ini salah satu logam yang bahasanya titik didihnya titik cairnya paling tinggi ya, paling tahan panas. Makanya di las itu di GTAW sering digunakan ya. Ini untuk wolfram atau tungsten, bahasa Jermannya itu tungsten. Itu kemudian ada molybdenum ya, ada titanium ya 1800 derajat Celcius ya. Ini keterangannya yang bintang 1 itu bukan logam, yang bintang 2 adalah metaloid. Itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu baja. Baja merupakan logam paduan antara besi ya atau Fe dengan senyawa lain. Ya, jadi baja itu tidak hanya baja besi murni tetapi dipadukan dengan senyawa lain untuk memperoleh baja dengan sifat-sifat yang kita inginkan. Ya, kemudian baja merupakan jenis logam yang paling banyak dipakai di dalam dunia keteknikan ya, khususnya dalam bidang pengelasan dan permesinan. Nah, pengelasan dan permesinan ini termasuk bidang manufaktur ya. Jadi baja yang paling banyak yang digunakan atau umum digunakan adalah baja jenis karbon ya. Jadi baja dipadu dengan unsur karbon atau C. Ya, untuk memperoleh baja-baja yang punya sifat-sifat tertentu yang diinginkan, maka unsur-unsur lain harus dipadukan ke dalam besi ya sebagai unsur dasarnya. Hal ini akan memberikan sifat-sifat yang lebih baik pada baja yang dihasilkan. Nah, untuk macam-macam unsur paduannya akan dijelaskan pada slide berikutnya ya. Jadi intinya baja itu adalah unsur dasarnya itu besi kemudian dipadukan dengan unsur dari senyawa lain. Contohnya itu adalah unsur karbon ya, bisa dari unsur krom ya, kromium dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini pengaruh unsur paduan. Tadi kan saya bilang ada karbon ya, unsur paduannya ada C. Nah, unsur paduan ini memiliki fungsi masing-masing ya. Contohnya ini adalah karbon C ya, apabila dipadukan dengan besi ya atau unsur-unsur lain umumnya membentuk karbid ya, kecuali apabila dipadukan dengan nikel atau mangan. Nah, karbid-karbid ini menimbulkan sifat baja yang keras tetapi getas ya, tahan goresan dan tahan suhu. Nah, jadi baja yang dihasilkan dari perpaduan besi dengan karbon ini adalah baja yang keras tetapi getas, tahan goresan dan tahan suhu. Nah, makanya di blok-blok mesin ya, baja yang dicampur dengan karbon atau besi yang dicampur dengan karbon. Nah, sehingga blok mesin itu sifatnya keras ya. Tetapi kalau kena pukul atau kena hentakan atau kena batu, misal sepeda motor kena batu atau dipalu misal itu, maka akan cepat retak. Nah, saya dulu pernah pengalaman motor saya itu ketanglok batu besar ya ketika melaju itu sehingga blok
yang bawah wadah olinya itu pecah, retak. Nah, itu. Ya, jadi memang sifatnya blok mesin itu kan diharapkan dia itu tahan suhu hanya sebagai tempat ya. Tempat untuk apa ya? Tempat untuk piston bergerak dan komponen-komponen lain. Maka di situ dibuat yang apa? Yang keras ya, tahan goresan ya. Piston kan bergerak itu tahan goresan. Kemudian tahan suhu. Nah, tetapi kelemahannya ketika apa namanya blok mesin itu kena apa ya? Kena hentakan batu atau mungkin jatuh itu cepat sekali retaknya. Ya, itu. Nah, kemudian untuk chrome ya. Chrome ini bila ditambahkan ke dalam besi ya akan menghasilkan baja yang memiliki sifat kekuatan tarik dan keplastisan ya. Kekuatan tariknya bisa bertambah ya, keplastisannya juga bertambah, menambah mampu keras ya. Jadi bahannya itu mampu keras ya, meningkatkan ketahanan terhadap korosi ya, ini yang paling banyak digunakan yang korosi ini dan tahan terhadap suhu tinggi. Maka pada apa ya? Apa pemuda-pemuda yang ngerasanya atau mungkin stepnya itu. Ya anak-anak muda itu seperti itu. Nah biasanya di bengkel-bengkel kadang ya memang ditambahi krom atau dilapisi krom bagian luarnya dari pelek. Itu ya. Kemudian wolfram atau W atau tungsten ya. Ini apabila dipadukan dengan unsur Fe atau besi akan membentuk karbid yang keras ya, yang lebih keras dari karbon C dan tahan suhu tinggi. Nah, banyak digunakan bajanya ini hasil dari paduan Fe dan wolfram. Itu banyak digunakan pada mesin-mesin perkakas. Contohnya adalah pahat bubut. Ya, maka ketika kalian praktek ya, ketika kalian praktek menggunakan apa mesin bubut, mesin apa fresh ya, CNC itu ketika menggunakan pahat, maka pahatnya ada tulisan HSS ya atau High Speed Steel ya. HSS itu kepanjangan High Speed Steel. Itu. Jadi ketika mau beli pahat bubut yang HSS ya. Itu yang keras tahan suhu tinggi ya. Tidak gampang apa ya namanya? Tidak gampang tumpul lah ketika digunakan. Karena yang dipahat adalah baja sendiri ya. Itu. Nah, maka kalau mau beli pahat bubut yang HSS atau High Speed Steel ya. HSS itu berarti paduannya apa? Fe dengan wolfram atau besi dengan wolfram. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu molybden, Mo. Ya, dan wolfram menambah kekerasan dan kekuatan terutama pada suhu tinggi menambah mampu keras. Nah, ini sama seperti wolfram tadi, molybden ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tembaga atau mangan. Nah, ketika dipadukan dengan besi, maka akan menambah kekuatan, kekerasan, dan keuletan. Ya. Ini berlawanan arah dengan yang baja karbon tadi. Kalau baja karbon itu kan getas, kuat tapi getas. Kalau ini kekuatan keras tetapi ulet. Ya. Tidak mudah retak apabila kena hentakan atau pukulan. Ulet, ya maksudnya ulet itu liat. Ya. Itu. Contohnya apa Pak? Contohnya seperti apa namanya? Itu apa namanya? Yang besi lonjoran itu ya. Apa namanya yang bentuknya diameter silindernya 1 mili, kok 1 mili, 1 senti, 1,2 senti, ya 10 mili atau 8 mili, ya. Itu, ya saya lupa namanya. Yang biasa buat rumah itu sih, dibuat rumah itu kan apa ya namanya, ya Allah lupa. Yang buat rumah untuk di pojokan, ya itu. Nah, pokoknya itu ya, dibuat rumah, kemudian dia berarti apa namanya? Perpaduannya dari besi dan mangan atau tembaga. Nah, kemudian silikon.
Nah, silikon ini apabila ditambahkan ke dalam besi, ya, itu menambah kekuatan dan elastisitas, kemudian menambah ketahanan terhadap asam, ya, pada suhu tinggi dan memperbaiki tahanan listrik. Ya, jadi untuk bahan baja yang pingin tahanan listriknya itu kuat, ya, itu maka harus dicampur dengan silikon, ya, supaya bahan tersebut tidak mudah dialiri listrik, ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah nikel. Nikel itu apabila dicampur dengan besi meningkatkan sifat mekanis, ya. Mekanis, kemudian liat dan mampu keras. Nah, kemudian sifat yang paling unggul adalah mengurangi sifat magnetnya, tahan asam dan menurunkan koefisien muai. Jadi supaya bajanya itu tidak mudah tidak mudah apabila terpengaruh medan magnet, maka ditambahi nikel, ya. Dipadu dengan nikel, ya. Itu. Oh, mohon maaf, ini tadi maksudnya itu tembaga, ini saya baru teringat. Apabila besi dipadu dengan tembaga, maka akan menghasilkan kekuatan, kekerasan, dan keuletan ini. Contoh produknya adalah besi apa ya? Besi beton, ya. Beton yang digunakan untuk membangun rumah. Ya, ada ukuran diameter 12, 10, ya, dan lain sebagainya. Itu kan kalau dibentuk atau ditekuk-tekuk kan bisa, ya. Mohon maaf tadi lupa namanya besi beton, ya. Itu. Kalau dijual di toko bahan bangunan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.